Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Andini Umagaf. Saya berasal dari mahasiswa ITB Stikom Ambon. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab UTS kewirausahaan. Soal yang pertama yaitu bagaimana pemahaman Anda terhadap mata kuliah kewirausahaan dan materi apa yang paling Anda kuasai. Berikan penjelasannya. Jawabannya, dari mata kuliah kewirausahaan menurut saya materi-materi yang Ibu berikan membuat saya sudah cukup dalam memahami apa itu kewirausahaan. Seperti yang saya tahu, kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif, memiliki nilai tambah, bermanfaat, dan berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Materi yang paling saya kuasai dan saya paham yaitu kreativitas dan inovasi, karena kreativitas dan inovasi ini menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Dengan menciptakan produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Soal selanjutnya yaitu kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori konsep dan metode ilmiah. Berikan pendapat Anda akan pertanyaan ini. Jawabannya, kewirausahaan di sini sebagai body of knowledge, di mana dalam bentuk kehidupan nyata memang benar wirausaha dapat meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, lebih berkembang sehingga ide-ide kreatif yang dimiliki bisa lebih tertuang dalam kehidupan nyata. Kewirausahaan berisi body of knowledge sebagai teori kemampuan seorang berwirausaha dapat dilihat dari bagaimana pemahaman yang dimiliki ketika terjadinya transaksi dalam pembelian. Penyampaian informasi sebagai bentuk dari body of knowledge itu sendiri bisa terjadi jika seorang wirausaha memiliki ilmu pengetahuan yang lebih ketika memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh konsumen. Contoh di sini, seorang sales guy harus memiliki pengetahuan tentang produk yang dijual, kemudian sales tersebut mampu dalam menyampaikan informasi mengenai produk itu sendiri. Untuk soal ketiga, menurut Anda strategi bisnis apa yang diterapkan oleh Indomaret dan Alfamart sehingga ketika dibangun letak mereka selalu berdekatan? Berikan penjelasannya. Jawabannya, menurut saya mungkin Indomaret dan Alfamart menggunakan hoteling teori, di mana adanya dua persamaan jenis kegiatan ekonomi yang saling berdekatan dengan tujuan menguasai pasar seluas-luasnya, atau Indomaret dan Alfamart ingin mempertontonkan daya saing kedua gerai ini. Yang keempat, jelaskan sedikit tentang pengusaha idola Anda dan motivasi atau pelajaran apa yang bisa kalian peroleh dari pengusaha idola kalian. Jawaban saya yaitu adalah pengusaha yang saya ambil yaitu Kolonel Harlan David Sanders, kelahiran 9 September 1890, merupakan seorang pembisnis berkebangsaan Amerika Serikat yang ikut mendirikan Kentucky Fried Chicken atau KFC yang kita kenal. Dimulai aktif dalam mewaralabakan bisnis ayamnya pada usia 65 tahun. Saat ini, usahanya telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dalam sistem masakan siap saji di dunia. Tetapi sebelum menuai kesuksesannya, selama 9 tahun Kolonel Sanders berusaha menyempurnakan metode memasak ayam dengan menggunakan 11 bumbu dan rempah-rempah seperti yang dikenal saat ini dengan resep masakan tersebut. Daging ayam menjadi sangat empuk, renyah, dan gurih. Dia juga menggunakan pressure cooker yang lebih cepat memasak ayam daripada penggorengan biasa dan meningkatkan cita rasanya sehingga saat ini dikenal istilah restoran cepat saji atau fast food karena kecepatan memasak ayam dan kelezatan rasanya. Soal selanjutnya, motivasi yang bisa saya ambil yaitu motivasi atau pelajaran yang bisa saya ambil dari Kolonel Sanders bahwa kegagalan yang kita alami bukan berarti bahwa kita akan sukses. Kesuksesan bisa diraih siapapun, baik masih muda maupun tua. Dan juga kita akan lebih mudah sukses jika mendalami apa yang kita sukai dan kita kuasai, dibandingkan kita melakukan hal-hal yang kita tidak sukai atau kuasai. Dan yang paling penting adalah tentang bagaimana kamu tidak pernah menyerah betapa apapun sulitnya yang kamu jalani. Pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang dibutuhkan untuk sukses. Soal terakhir, nomor 5, apa yang seharusnya dilakukan oleh pembisnis untuk menyikapi hal tersebut? Di atas, di satu sisi mereka membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, di sisi lain pinjaman yang mereka lakukan menyengsarakan mereka. Berikan penjelasannya. Jawaban saya, pertama-tama yang harus saya lakukan adalah menganalisis kembali usaha yang saya jalankan dan memperhatikan pendapatan. Jika usaha adalah sebuah produk, maka saya akan mempresentasikan produk saya kepada seorang investor. Untuk peminjaman, kita dapat mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR untuk memulai usaha karena telah tervalidasi.
Mungkin itu saja jawaban saya dari UTS Kewirausahaan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.